jaga merah putih tegang berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa. Mana kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 1 RRI Singaraja mempersembahkan Mosaik Indonesia, siaran yang memberikan informasi di bidang pertanian, Kalau dibilang Pak Musman sih enggak ya, karena di sini enggak ada sistem stroberi. perikanan, kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara meningitis adalah suatu keadaan radang selaput otak. Mosaik Indonesia disiarkan setiap hari dari pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk siaran berjaringan setiap hari Kamis. Bagi Anda yang ingin diliput di acara Mosaik Indonesia, hubungi kami di 0362 246644 atau WA di 0811 399 9790. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Tujuh 7,9 FM dan 101,2 MHz Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Sore hari ini mendengar tentunya masih bersama saya Irhas menemani Anda di Lintas Singaraja Sore. Dan kali ini mendengar di pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran Mosaik Indonesia Live. Kesempatan sore hari ini dalam pembahasan rekam jejak inflasi Indonesia dalam perspektif hukum pendengar. Tentunya dalam membahas terkait hal ini saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani satu narasumber luar biasa yang juga sudah hadir di studio Pro 1 sore hari ini pendengar. Ada Ibu Dr. Ratna Artawindari SHMH yang nanti akan menyampaikan untuk kita ya terkait rekam jejak inflasi di Indonesia seperti itu dalam perspektif hukum. Dan siaran Mosaik Indonesia sore hari ini pendengar juga disiarkan langsung live streaming di YouTube RRI Singaraja Official. Anda bisa menyaksikan program ini sore hari ini tentunya di YouTube RRI Singaraja Official. Mungkin tanpa berlama-lama pendengar ya, saya ingin langsung sapa ini. Ada Ibu Ratna yang juga sudah hadir di studio Pro 1. Selamat sore Ibu Ratna. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya sore hari ini? Sehat. Sehat ya. Gimana Mas Irhas? Iya, sehat juga. Terima kasih. Meskipun cuacanya memang tadi agak panas, tapi sekarang agak-agak dingin lah ya. Tapi sehat ya Bu Ratna ya. Sehat. Luar Sehat. biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin sebagai awal nih Bu Ratna bisa disampaikan dulu pengantar supaya nanti juga pendengar nih paham nih terkait pembahasan kita. Apalagi topiknya kan lumayan agak berat gitu ya, inflasi perspektif hukum gitu. Luar biasa. Silakan disapa dulu juga disampaikan pengantarnya, Bu Ratna. Ya baik. Selamat sore semua pendengar RRI. Jadi
kita kalau berbicara tentang inflasi itu kan sebenarnya memang topik yang tidak umum ya, walaupun memang yang namanya inflasi itu selalu dirasakan dan selalu terjadi di setiap daerah. Nah, termasuk juga di Indonesia dan juga di Bali gitu. Jadi nanti kenapa kita berbicara inflasi dari perspektif hukum, walaupun sebenarnya untuk mengantarkan pemahaman inflasi dari perspektif hukum ini sendiri, kita harus tahu dulu kan apa itu inflasi. Lalu kemudian kita lihat bagaimana kondisi existing atau kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia, kemudian di Bali, apakah kita memasuki kondisi inflasi yang mengkhawatirkan dalam tanda kutip atau bagaimana begitu. Nah, kemudian nanti kita juga akan bincang-bincang juga mengenai sejarahnya nih. Gimana inflasi yang terjadi dari masa ke masa, mulai dari era sebelum atau era setelah kemerdekaan ya, orde lama, kemudian orde baru, lalu masa reformasi yang sampai akhirnya mengantarkan kita di era sekarang ini yang tentunya meskipun kondisi perekonomian kita ini bisa dikatakan cukup stabil secara kasat mata begitu ya, tetapi sebenarnya di balik itu ada kondisi inflasi yang sangat fluktuatif. Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Lalu apa sih yang menyebabkan terjadinya inflasi? Itu seperti itu. Sampai dengan regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan hukum yang mengiringi kondisi inflasi di Indonesia agar tetap stabil nih. Karena moneter yang ada di Indonesia itu bisa tetap stabil. Jadi seperti itu. Kalau kita ketahui sekarang, mungkin kalau kita berbicara mengenai inflasi, gimana sih untuk perkembangan ekonominya ini, sudah dikatakan baik atau belum lah? Mungkin pertanyaan pendengar mungkin lebih banyak ke sana ya, Bu Ratna ya. Mungkin bisa disampaikan juga nih tadi awal untuk pengertiannya dulu, seperti itu mungkin. Silakan, Bu Ratna. Oke, baik Mas Irhas. Nah, kalau kita melihat dari definisi ya, apa sih itu inflasi? Inflasi ini adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sebelum kita berbicara ke penyebab terjadinya inflasi, perlu saya sampaikan terlebih dahulu data kondisi existing yang terjadi di Indonesia. Bila kita lihat data Badan Pusat Statistik, inflasi Indonesia di tahun 2024 itu mengalami fluktuasi dengan kisaran angka 2,12% sampai dengan 3,05%. Nah, sebenarnya angka-angka ini artinya apa sih kan gitu? Untuk mengetahui angka ini nih indikatornya itu masuk dalam kriteria mengkhawatirkankah begitu ya, stabilkah atau gimana gitu kan. Nah, angka-angka ini yang nanti akan berbicara. Nah, angka yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya lebih rendah bila dibandingkan angka inflasi yang terjadi di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, di mana tahun 2023 inflasi di Indonesia berada pada kisaran angka 2,28% sampai dengan 5,47%. Nah, kalau kita melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi perekonomian Indonesia, ada yang namanya target atau sasaran dari inflasi itu sendiri. Karena setiap negara tidak bisa lepas dari yang namanya inflasi. Tadi kan sudah disampaikan bahwa definisinya inflasi itu merupakan kenaikan harga barang dan jasa gitu ya, secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sehingga hal seperti ini memang lumrah terjadi di setiap negara termasuk Indonesia. Lalu kita balik lagi ke yang tadi berdasarkan PMK. Nah, ini kita mulai bicara tentang regulasi ya. Berdasarkan PMK nomor 101 tahun 2021 itu dia mengatur mengenai sasaran inflasi dari tahun 2022, 2023 sampai dengan 2024. Nah, sasaran capaian inflasi itu yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan PMK tadi itu untuk 3 tahun ke depan itu masing-masing sebesar 3%. Kemudian di tahun 2023 juga di dalam kriteria 3%. Kemudian di 2024 diharapkan capaian inflasi kita hanya sebatas 2,5% dengan deviasi
Nah, itu masing-masing kurang lebih sekitar 1% ya deviasinya. Coba kita balik lagi ke yang tadi. Kalau tadi sasaran dari pemerintah itu untuk di 2024 adalah 2,5% inflasinya. Lalu bagaimana dengan kondisi real di tahun 2024 ini? Ternyata tadi capaiannya ada pada 2,12% sampai dengan 3,05%. Artinya apa? Sebenarnya kalau melihat dari sasaran atau target inflasi, ini kan berarti ideal ya. Nah, sasaran idealnya dengan deviasi 1% tadi itu, kekurangan dan kelebihannya adalah 1%, maka kan angka aman atau batas aman inflasi itu untuk bisa dikatakan ekonomi Indonesia masih dalam keadaan baik-baik saja, itu di 2024 adalah 3,5%. Kalau kita melihat deviasinya 1% ya tadi. Nah, tadi itu ada di kisaran secara real berdasarkan data BPS itu ada di kisaran 3,05% tertinggi angkanya. Artinya apa? Berarti inflasi yang terjadi di Indonesia di tahun 2024 ini sampai dengan Agustus ya atau September 2024 ini masih dalam kisaran target. Itu. Jadi bisa dikatakan ini sebenarnya masih dalam kondisi aman. Dalam kondisi aman, benar sekali, masih dalam kondisi aman. Jadi kalau dari masyarakat sebenarnya apakah cukup mengkhawatirkan atau tidak sebenarnya dengan inflasi yang targetnya memang masih ideal nih di tahun ini, di bulan September ini, Bu Ratna? Oke, baik. Kalau kita bicara tentang realita di masyarakat, tentu yang paling merasakan itu adalah masyarakat di bawah yang ketika berbelanja, terutama bahan-bahan pangan, bahan-bahan pokok gitu ya, beras, minyak dan lain sebagainya yang menjadi bahan pokok itu dilihat apakah harganya itu melambung tinggi atau tidak. Kalau misalnya rentang harganya itu peningkatannya masih dalam taraf toleransi, ya, maka sebenarnya itu masih tidak bisa dikatakan tidak mengkhawatirkan. Nah, kalau boleh saya masuk di sini, kita berbicara tentang historinya gimana sih, apa sih yang terjadi di Indonesia ketika kondisi ekonomi di Indonesia berada pada level inflasi yang tinggi. Nah, atau disebut juga dengan hiperinflasi atau hyperinflasi. Ini terjadi di tahun 1965 ya, mungkin kita belum lahir ya. Betul. Kita belum lahir. Tetapi dari rekam jejak inflasi yang terjadi tahun 1965, inflasi yang terjadi di Indonesia itu mencapai 600%. Bisa dibayangkan dong gimana itu 600%, artinya kan kalau misalnya harga snack misalnya, kita bicara yang paling sederhana ya, harga cemilan atau snack yang harga Rp1.000 itu kalau inflasinya 600% bisa menjadi senilai 1.000 kali 600% itu banyak. Jadi 600.000, bisa kebayang kan jadi gimana begitu drastisnya lonjakan harga yang ada pada saat terjadinya inflasi. Nah, ini kenapa bisa terjadi pada saat itu? Jadi bermula di tahun 1950 ya. Jadi kan Indonesia masih baru-baru merdeka juga gitu ya, masih kondisi ekonominya masih belum stabil gitu. Nah, ini mengalami keterpurukan yang ditandai dengan meningkatnya biaya hidup masyarakat, kemudian biaya hidupnya pun meningkat sampai 100%. Lalu kemudian meningkatnya harga pangan itu menyebabkan upah, kan itu berpengaruh juga ya, sehingga upah pegawai gitu, upah buruh pada saat itu tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari, betul sekali. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ternyata pada saat itu memang Indonesia memiliki kondisi yang agak bisa dikatakan tidak normal atau abnormal pada saat itu, karena cukup kredit ya. Iya benar. Selain Indonesia baru merdeka, pemerintahan baru berganti, kemudian ada 3 mata uang yang berbeda yang beredar di masyarakat kita pada saat itu. Jadi 3 mata uang yang beredar ini muncul karena maklumat presiden. Nah, kenapa kok presiden bisa mengeluarkan kebijakan yang kurang populis ya kalau bisa dikatakan, karena ini kan dampaknya terjadi inflasi kan, peredaran mata uangnya tidak bisa terkendali
satu mata uang saja beredar begitu luas atau begitu banyak di dalam suatu waktu, itu bisa menimbulkan inflasi. Apalagi 3. Apalagi Oke. 3, benar kan? Nah ini yang kemudian terjadi. Nah, kenapa begitu? Kenapa presiden pada saat itu, Presiden Soekarno ya, itu mengeluarkan kebijakan yang cenderung tidak populis ya kita katakan, atau tidak bagus untuk diterapkan di masyarakat. Karena ini adalah kebijakan yang memang harus dilakukan. Pada saat itu kan Indonesia pada masa transisi ya, peralihan dari pemerintahan di Jepang pada saat itu, dan sebelum Jepang juga kita ada pemerintahan Hindia Belanda kan, sehingga ada 3 mata uang memang. Yang pertama adalah uang kertas the Javas Bank itu jadi dikeluarkan oleh Bank Jawa pada saat itu. Kemudian uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu digunakan juga oleh Jepang untuk masa transisi. Oke. Yang dikenal dengan nama The Japanese Reigering. Nah, mata uang yang ketiga yang beredar di Indonesia pada saat itu ada mata uangnya milik Jepang itu sendiri, yaitu mata uang Dai Nippon dan Dai Nippon Teikokuseibu. Jadi otomatis ada 3 mata uang yang beredar dalam waktu yang sama. Benar, dalam waktu yang sama, kemudian di wilayah yang sama, yaitu di Indonesia. Kemudian itu ternyata menyebabkan terjadinya peningkatan sirkulasi uang, peredaran uang di masyarakat. Gitu. Nah, di samping beredarnya uang yang tidak terkendali, inflasi juga pada saat itu disebabkan karena menurunnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1963. Nah, penurunannya itu dari pertumbuhan ekonominya 5,74% pada saat itu menjadi 2,24%, sehingga ada selisih yang begitu besar kan, dan selisih yang begitu besar ini kan harus ditutupinya oleh APBN pada saat itu, sehingga APBN Indonesia pada masa terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi itu, APBN Indonesia harus digelontorkan sampai dengan 1.556 miliar kurang lebih Pada saat itu? Pada saat itu. Oke. Ya, jadi bisa dibayangkan dong ya kondisi APBN kita yang sudah tertatih-tatih, lalu kemudian harus kalau bahasa Balinya apa ya? Harus menggelontorkan. Oh iya, harus menggelontorkan, harus menutupi kekurangan yang terjadi akibat menurunnya pertumbuhan ekonomi pada saat itu. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya inflasi sampai dengan 600% itu tadi di Indonesia. Sehingga kalau dari lihat kembali lagi ya, kalau kita berbicara rekam jejak gitu ya, rekam jejak inflasi di Indonesia sudah mengalami inflasi bahkan sejak awal kemerdekaan. Dan ini tidak berhenti di sana, Mas Irhas. Di era pergantian kepemimpinan, pada era Orde Lama ke Orde Baru, terjadi juga ini. Terjadi juga inflasi, khususnya pada saat kalau di 2007-2008 sudah lahir belum ya? Sudah umur berapa berarti? Berapa ya, kurang lebih berapa ya? Ada 10 tahunan kali. 10 tahun. Pada saat itu ingat nggak? Wah, sudah belum ingat berarti. Belum. Ya, kalau saya waktu itu ya masih di bangku SMP ya. Jadi sudah melihat dan merasakan bagaimana kondisi ekonomi kita pada saat itu, yang mana terjadi gejolak moneter, krisis moneter ya, yang menimbulkan terjadinya inflasi juga di tahun di tahun 1997 ya, itu terjadi krisis moneter. Kemudian di 2008 juga terjadi krisis moneter. Begitu. Nah, ternyata di setiap tahapan terjadinya inflasi di Indonesia, pemerintah tidak tinggal diam. Oke. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Disampaikan langsung sekarang atau supaya pendengar nanti juga menunggu-nunggu, ini apa mungkin yang disampaikan pemerintah pada saat itu? Tadi tahun berapa Bu Ratna? 2000?
dari 2008, kemudian 97. juga. Oke, tentunya masih banyak pendengar yang akan kita bahas sore hari ini terkait rekam jejak inflasi Indonesia dalam perspektif hukum. Seperti itu menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Ratna di kesempatan sore hari ini. Bu Ratna, kita jeda dulu, tetap bersama kami, ditahan dulu materinya tadi. Pendengar tetap bersama kami di Musik Indonesia Pro 1 RRI Singaraja. Mari gunakan hak pilih dengan datang ke TPS Rabu 27 November tahun 2024. Duh, ingoh gati hati ini mau belanja di pekan beli. Oh nyangan mau. Pipis enggal gatinin telah beli. Mani lebihin jet yang ngemampis nah beli. Ani penting-penting dogen beli lo. De borongo nyangan. Ento sube mekade inflasi. Barang kenyat, otomatis penghargaannya menek sube. Cek masyarakat berperan masih menekan inflasi loh dengan cara belanja bijak. Oh gitu beli. Oh men cara jani rainane numpuk ke kini keng-kenang tiang sing mau belanja liu beli buah biu jaje beceleng besiap kacang komak sahur. Duh pengeng sirah tiangnya nawang beli. Pokoknya iraga nih ngatur tuh loh. Lamun beli buah, Kang Wang pilih buah lokal pangiritan bedek. Pokoknya iraga nih ngatur tuh loh. Oh, nah beli tiang jani sube ngerti. Nih sawiri sube tengai, kone beli lakar sangkep disanggah. Minum malu beli. Nih minumannya. Adi anget nih loh. Kopinya telah. Pokoknya iraga nih ngatur beli. Sing ada kopi kanggo wang iya hangat. Mimi, ejek cara kulo anja ikot nih. Anja balikin.
Pro 1 RRI Singaraja, tentunya masih di program Mozaik Indonesia. Di kesempatan sore hari ini dalam pembahasan rekam jejak inflasi Indonesia dalam perspektif hukum, tentunya masih bersama narasumber Ibu Dr. Ratna Arta Windari SHMH sore hari yang masih bersama kita di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan Bu Ratna tadi ada agak terpotong sedikit nih, tapi sengaja sih memang ya, terkait apa sih sebenarnya regulasi yang diambil pemerintah gitu ya untuk mengatasi inflasi pada saat itu. Tadi disampaikan tahun kurang lebih 97 sampai dengan 2008 lah kurang lebih ya Bu Ratna ya. Silakan Bu Ratna. Baik, nah inflasi kan terjadi yang paling luar biasa itu kan yang tadi di awal saya sampaikan ya, di tahun 1965. Yeah. Itu ada hyperinflasi yang sampai mencapai 600%. Itu. Kalau di tahun 97-98 itu mencapai kurang lebih 100%. Nah, apa yang dilakukan nih oleh pemerintah pada saat terjadinya hyperinflasi yang muncul di tahun 1965 itu dulu ya. Nah, ternyata ada kebijakan-kebijakan atau regulasi yang digunakan atau yang diambil. Yang pertama adalah menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada saat itu. Jadi dolar AS yang semula 11,4 rupiah per 11,4 rupiah per 1 dolar AS itu dinaikkan dulu nih menjadi 45 rupiah per dolar AS. Nah, selanjutnya yang lebih diingat mungkin ya oleh orang tua kita atau pendengar masyarakat juga. Pendengar atau masyarakat yang di tahun 1965 mengalami secara langsung bagaimana kondisi inflasi pada saat itu, ada yang namanya redenominasi atau menurunkan nilai mata uang dan mengeluarkan uang baru. Contohnya uang yang nilainya Rp1.000 itu menjadi Rp1. Okay. Ya. Ada juga yang istilahnya centering. Centering itu menurunkan nilai uang kertas. Jadi benar-benar uang kertas itu dipotong sehingga nominal uang kertas itu, misalnya uang kertas itu nilainya adalah 50.000. Itu digunting ya, digunting itu kemudian hanya yang bisa digunakan untuk transaksi hanya senilai setengah dari harga nominal uang kertas tersebut. Itu dulu disebut dengan nama Gunting Syarifuddin. Oke. Karena dulu Perdana Menterinya nih yang punya kebijakan itu ya, dia men-centering gitu, memotong nilai nominal rupiah untuk menekan laju inflasi pada saat itu. Tapi memang kondisinya adalah ketika terjadinya itu ya istilah Gunting Syarifuddin itu, ketika terjadinya centering dan redenominasi nilai mata uang rupiah, memang harga barang dan jasa pada saat itu juga mengalami penurunan. Jadi misalnya beras, kalau kita dengan dulu misalnya di tahun 65 dengan uang Rp1.000 bisa mendapatkan 10 kilo beras misalnya, maka ketika terjadi centering, pemotongan uang itu, uang Rp1.000 kan dipotong berarti hanya bernilai Rp500 kan. Nah, dengan uang Rp500 ini juga kita bisa mendapatkan beras sejumlah 10 kg. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya ini membantu untuk mengurangi terjadinya inflasi karena peredaran uang yang begitu besar, begitu banyak di masyarakat. Itu dengan cara seperti itu. Memang ini agak-agak ekstrim juga nih ya, kondisi seperti ini, kebijakan yang diambil pada saat itu. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena inflasi mencapai 600% loh, ini nggak tahu, luar biasa. Sangat tinggi. Dan dalam sejarah perekonomian di Indonesia ini adalah yang tertinggi. Tidak pernah terjadi sedemikian tingginya sampai bahkan sampai dengan sekarang ya. Ya mudah-mudahan itu terus terjaga. Gitu. Walaupun memang kebutuhan pangan itu selalu ya mengalami peningkatan, selalu peningkatan harga ya, seperti iklan tadi ya, kita mendengarkan bersama bahwa apalagi di saat-saat tertentu ketika permintaan terhadap suatu barang atau jasa itu lebih tinggi ketimbang hari-hari biasanya. Misalnya pada saat
merayakan hari raya nih. Kalau di Bali nih ya, Menjelang hari raya. menjelang hari raya, benar seperti yang sekarang ini kan kita mau Galungan, Kuningan. Nah itu pastinya harga-harga bahan atau kebutuhan itu akan menjadi meningkat. Karena peningkatan pasar juga semakin banyak, semakin tinggi. Iya, permintaan pasar semakin tinggi. Nah, nanti kita akan bicara juga faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Tapi biar tidak terputus ya tadi kebijakan apa saja yang diambil pada saat terjadinya inflasi. Nah, itu yang diambil pertama di tahun 1965. Jadi ada redenominasi, recentering dan lain sebagainya, itu menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Nah kemudian pada saat era Orde Baru ada juga kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto di awal masa transisi tahun 65 kepemimpinan Orde Lama kemudian berpindah ke kepemimpinan Orde Baru. Nah itu Presiden Soeharto mengeluarkan yang namanya program Repelita. Rencana pembangunan 5 tahun. Yes, betul sekali. Nah, ini rencana pembangunan 5 tahun ini dia mulai nih mengarah pada sektor swasembada pangan. Jadi industri dan juga pertanian atau agrikultur itu menjadi fokus utama pada saat itu. Dan di sisi lain ada juga satu kebijakan yang dikeluarkan, yaitu diberlakukannya atau diundangkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Sebelumnya kan kita tidak punya tuh di era kepemimpinan sebelum Orde Baru, Indonesia tidak membuka keran investasi bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Karena harapannya pada saat itu Presiden Soekarno ingin menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang berdikari gitu. Ya, sama seperti di India pada saat itu yang dikenal dengan Swadesi itu ya. Ada ajaran Swadesi itu yang mana pokoknya semua itu harus kita yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negara kita. Jangan sampai ada campur tangan pihak asing, jangan sampai ketika ada investasi atau investor asing masuk ke Indonesia kita menggadaikan dalam tanda kutip menggadaikan kedaulatan kita untuk kepentingan pihak asing gitu. Tapi dengan kondisi yang sedemikian akhirnya Presiden Soeharto pada saat itu mengeluarkan udah kita buat aja undang-undang penanaman modal asing. Nah, mulai nih masuk investor, industri berkembang ya kan. Karena modal sudah mulai muncul, modal dari investor asing itu muncul, industri berkembang, di samping juga pertumbuhan swasembada pangan itu tadi sempat mengalami peningkatan. Tapi sayangnya di era kepemimpinan beliau juga di tahun 97 itu ada krisis global yang luar biasa. Nah, kita tahu ya bahwa Orde Lama itu kan kepemimpinannya cukup panjang ya, 32 tahun lamanya. Sehingga di samping adanya krisis global yang berpengaruh terhadap krisis moneter dan inflasi, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, yaitu faktor politik. Nah, ini yang memunculkan trust issue dari masyarakat terhadap pemerintah. Banyak yang pada ngambil uang mereka gitu ya dari bank-bank yang ada karena khawatir nanti akan mengalami problematika nantinya, sehingga terjadi rush yang begitu besar. Akhirnya muncullah ini tadi gejolak moneter, krisis dan inflasi hingga mencapai 80% pada saat itu. Terus pertumbuhan ekonominya minus menjadi 13,3%. Nah, sangat luar biasa nih. Lalu apa yang kemudian dilakukan, kebijakan yang dilakukan pada saat itu? Nah, di era tersebut kita sudah punya yang namanya Bank Sentral atau Bank Indonesia ya. Nah, Bank Indonesia inilah yang sebenarnya memiliki fungsi. Ada 3 fungsi Bank Sentral. Yang pertama fungsi moneter, yang menitik berat salah satu, ada 3 fungsi tapi yang paling utama yang berkaitan dengan topik kita hari ini itu adalah fungsi moneter. Nah, fungsi moneter ini itu menitik beratkan pada stabilitas nilai rupiah. Kemudian stabilitas sistem pembayaran yang terjadi di Indonesia, lalu stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nah, ini semua diatur di dalam regulasi.
lagi-lagi ya regulasi aturan hukumnya, yaitu ada di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian mengalami perubahan terus-menerus. Terakhir itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, BI inilah yang kemudian berperan penting dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjaga moneter atau fiskal dan juga termasuk inflasi yang terjadi di Indonesia. Seperti itu kondisinya. Nah, kalau dulu Bank Indonesia itu kan kebijakan yang dikeluarkan, kerangka kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga terjadinya inflasi, pada saat itu ada yang namanya Inflation Targeting Framework, ITF. Nah, Inflation Targeting Framework ini dia merupakan kebijakan moneter yang mana di dalamnya menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan juga suku bunga pasar uang antar bank. Itu yang diterapkan ini, akhirnya muncul diterapkannya ITF ini sejak tahun 2005 pasca kejadian krisis moneter, krisis global yang terjadi di tahun 97, kemudian terjadi juga di tahun 2008. Untuk mengantisipasi yang tahun 97 akhirnya dikeluarkannya ITF. Tapi ternyata ITF yang dikeluarkan, kebijakan atau regulasi ITF yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia di tahun 2005 itu tidak mampu untuk mengayomi terjadinya inflasi di tahun 2008 tadi. Sebenarnya tidak bisa cover semua itu ya, Bu Ratna ya? Iya, benar Mas Irhas. Dia tidak bisa mengcover itu gitu. Padahal kan kalau sebenarnya kan kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada saat itu kan bercermin dari pengalaman atau lesson learned dari terjadinya inflasi di era sebelumnya gitu. Tapi ya itu ternyata perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang begitu masif terlalu banyak mungkin ya. Ya, sehingga itulah yang menyebabkan kebijakan atau regulasi hukumnya juga harus terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Tuh. Nah, muncullah akhirnya untuk mengatasi krisis global di tahun 2008-2009 ini akhirnya muncul kebijakan baru yang namanya flexible ITF. Kalau tadi kan ITF aja. Ya, benar. Kalau tadi kan ITF saja. Nah, itu kalau fleksibel ITF itu dia ada ruang fleksibilitas dalam mengintegrasikan kerangka stabilitas moneter dan sistem keuangan. Nah, ini melalui instrumen bauran kebijakan moneter, nilai tukar, kemudian aliran modal, penguatan kelembagaan. Ini nanti juga kita akan bahas tentang bagaimana sih sebenarnya regulasi yang bisa dikatakan ideal ya, yang seharusnya diambil dilakukan gitu ya. Benar, yang harusnya diambil oleh pemerintah ketika menghadapi, kita tidak tahu ya, mungkin 10 tahun ke depan akan terjadi inflasi, 5 tahun ke depan kita tidak tahu itu bagaimana, sehingga lesson learned dari yang sebelumnya itulah yang menyebabkan ke fleksibel ITF ini penting untuk dilakukan gitu. Nah, kelembagaan ini harus dioptimalkan melalui apa? Melalui peran koordinasi dan juga komunikasi kebijakan. Tidak cukup hanya satu lembaga kenegaraan atau lembaga pemerintah yang menghandle urusan moneter, urusan inflasi. Karena semuanya berpengaruh ya, Bu Ratna ya. Iya, betul sekali. Tetapi juga sudah harus ada sinergi antara kelembagaan yang satu dengan kelembagaan yang lain. Jadi perlu ada penguatan itu. Oke, baik Bu Ratna. Berarti kalau kita berbicara mengenai inflasi, memang setiap tahun itu perlu adanya inflasi di suatu negara, tentunya untuk menstabilkan harga, juga supaya bagi kayak petani itu juga bisa mendapatkan hasil yang memang sesuai, karena memang semuanya kebutuhan untuk istilahnya menyuburkan tanaman kan juga semakin naik, kemudian harga juga perlunya kenaikan juga ya Bu Ratna ya. Ya, benar sekali Mas Irhas. Iya, baik Bu Ratna, kita tahan dulu karena waktu kita juga semakin merapat ini ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan Tiba saatnya kita memilih 27
Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih dalam program Mozaik Indonesia pendengar sore hari ini ya, dalam pembahasan rekam jejak inflasi Indonesia dalam perspektif hukum, masih bersama Ibu Ratna sore hari. Luar biasa tadi penyampaian beliau, karena waktu juga ini pendengar ya semakin merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Cepat sekali ya Bu Ratna ya. Iya, Betul, karena pembahasan kita juga seru sekali nih terkait inflasi. Tentunya banyak hal baru juga yang Iras dapat, juga pendengar dapat juga mungkin di rumah kali ini. Mungkin kali ini Iras ingin tanya terkait apa mungkin yang harus dilakukan pemerintah Bu Ratna terkait saat ini, terkait inflasi yang memang tadi sudah disampaikan harus juga adanya inflasi di setiap tahunnya supaya perekonomian juga tetap stabil, kemudian semuanya tetap berjalan dengan lancar, masyarakat juga tenang gitu ya Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Oke, baik. Nah itu sebelum kita bicara tentang kebijakan pemerintah ya, sedikit saja bahwa dampak inflasi itu sangat dirasakan kan pastinya oleh masyarakat. Sebagai contoh misalnya daya belinya menjadi berkurang ya, karena apa-apa mahal gitu kan. Terus nilai uang menurun. Tadi seperti di iklan layanan masyarakat kan menyebutkan dengan uang, anggap misalnya uang 100.000 itu kalau dulu bisa dapat macam-macam kan, tapi kalau sekarang uang 100.000 sangat sedikit yang bisa kita peroleh. Kita keluar sebentar aja kan udah habis. Udah habis kan? Nah itu, jadi dampak inflasi itu sangat luar biasa. Di samping juga ada suku bunga yang meningkat atau tinggi, kemudian pertumbuhan ekonomi juga terhambat. Nah ini kan akan mempengaruhi juga siklus perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Selain menyebabkan masyarakat kita mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan setidaknya kebutuhan pokok yang mereka harus penuhi, itu menjadi kesulitan. Lalu bagaimana cara mengatasi inflasi gitu kan? Nah yang pertama ada yang namanya kebijakan moneter, yang kedua ada kebijakan fiskal. Nah mungkin ini hal-hal yang sifatnya sulit untuk dipahami secara gamblang gitu ya, tetapi pada prinsipnya sebenarnya untuk bisa mengatasi inflasi yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah bijak dalam berbelanja. Atau sebagai konsumen itu bijak untuk mengeluarkan atau spend money gitu ya, mengeluarkan uang untuk membeli keperluan yang tidak penting atau tidak semestinya. Jadi itu dijaga. Nah, jadi siklus uang yang beredar di masyarakat kita jaga, sehingga otomatis inflasi akan mengalami penekanan di sini. Itu dari sisi masyarakat. Tapi kalau dari sisi pemerintah, apa yang bisa dilakukan pemerintah ini? Nah, tadi kan sudah sempat saya sampaikan bahwa kita punya yang namanya Bank Indonesia yang berfungsi untuk menjaga stabilitas inflasi, stabilitas moneter di Indonesia. Nah, kalau kita lihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu tentu haruslah mengedepankan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kestabilan moneter gitu. Nah, tadi sudah ada yang namanya ITF gitu ya. Nah, di sisi lain ada juga yang namanya policy mix atau kebijakan bauran kebijakan. Jadi ini ada beberapa regulasi, ada beberapa aturan yang harus distandarisasi dan kemudian diintegrasikan antara aturan yang satu dengan aturan yang lain gitu. Di samping juga adanya koordinasi tadi antar lembaga. Tidak hanya Bank Indonesia saja, walaupun fungsi utama kontrol terhadap inflasi itu ada pada Bank Indonesia, tetapi Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Maka perlu ada yang namanya regulatory pluralisme. Regulatory pluralisme antara Bank Indonesia dengan pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Nah, ini diwujudkan melalui yang namanya Forum Tim Pengendalian Inflasi. Nah, ini yang harusnya dioptimalisasi oleh pemerintah. Kita sudah punya forum tim pengendalian inflasi yang aktif di pusat dan juga daerah. Nah, regulasinya juga ada nih, ada Perpres, ada dari Otoritas Jasa Keuangan dan lain sebagainya itu. Tapi pada prinsipnya yang terpenting adalah kebijakan yang memang pro terhadap pengendalian inflasi itu sendiri. Oke, baik, mungkin itu tadi saya anggap juga sebagai closing statement ya Bu Ratna, karena kita juga semakin terbatas, mohon maaf ini sekali lagi. Dan mungkin pendengar juga supaya lebih tahu juga nih, singkat saja Bu Ratna, apa yang mungkin harus dilakukan masyarakat untuk menghadapi inflasi? Seperti singkat Bu Ratna. Ya tentunya bijak ya. Pertama paham dulu apa itu inflasi,
setelah paham, barulah kemudian bisa bersikap bijak untuk mengantisipasi terjadinya inflasi seperti yang tadi disampaikan, yaitu bijak dalam berbelanja. Ya, berbelanjalah keperluan-keperluan atau kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat penting untuk kita gunakan. Jangan berbelanja hal-hal yang sifatnya terlalu konsumtif. Oke, baik. Demikian mendengar Musik Indonesia di kesempatan sore hari ini dalam pembahasan rekam jejak inflasi Indonesia dalam perspektif hukum bersama narasumber Ibu Dr. Ratna Artawin dari SHMH. Ibu Ratna, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro 1 sore hari ini. Luar biasa sekali penjelasannya. Nanti ke depan jika ada hal lain kita ngobrol lagi. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami karena beragam program acara masih kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Saya Ikhlas dan juga Ibu Ratna. Selamat sore. Demikian Mosaik Indonesia, persembahan Pro 1 RRI Singaraja. Bagi Anda yang ingin diliput di Mosaik Indonesia, silakan hubungi kami di 0362 24644 atau WA di 0811 399 9790.